Oke bre, gue mau mulai dengan satu fakta yang agak bikin geleng-geleng kepala. Ada seorang perempuan yang punya hampir 100 juta followers di TikTok, pemegang rekor video paling banyak di like sepanjang sejarah platform manapun. Dan dalam 7 hari terakhir dia kagak berhasil bikin satupun lonjakan berarti di seluruh internet. Namanya Bella Poarch. Dan cerita kejatuhannya ini menurut gue adalah salah satu yang paling menarik sekaligus paling tragis di era media sosial modern. Dari luar kelihatannya kayak orang yang harusnya tuh aman selamanya, tapi data bicara lain bre. Dia kesulitan narik bahkan 0,1% dari penonton yang pernah dia kumpulin selama bertahun-tahun. Follower TikToknya juga stagnan sejak tahun 2024. Stream Spotify-nya itu di titik terendah sepanjang sejarah, dan reputasinya udah rusak dan kayaknya kagak bakal gampang diperbaiki dalam waktu dekat. Tapi buat ngerti kenapa kejatuhannya sedalam ini, kita harus balik dulu ke awal bre. Karena naik ke puncaknya pun juga sama gilanya. Bella itu mulai gabung TikTok di awal tahun 2020, tepat saat platform itu meledak selama masa lockdown pandemi. 12 bulan sebelumnya dia ini literally siapa gitu kan. Kagak ada platform, kagak ada penonton, kagak ada kehadiran online yang layak disebutin. Terus tiba-tiba dia ada di mana-mana. Dalam rentang sekitar 1 tahun, Bella udah ngumpulin lebih dari 60 juta followers. Rata-rata lebih dari 100.000 orang itu ngefollow dia setiap hari. Pertumbuhan di level itu kagak normal bre, dan realistisnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala yang sama. Jadi gimana itu bisa kejadian? Waktu Bella pertama kali bikin akun TikToknya, dia ini udah punya gambaran jelas soal siapa target penontonnya. Post pertamanya yang nge-mix persona gamer girl sama meme viral waktu itu langsung dapat 35 juta views di unggahan perdananya. Dari 30 postingan pertamanya yang semuanya itu berkutat di sekitar persona cewek introvert yang dia bangun, 23 di antaranya berhasil narik lebih dari 20 juta views. Itu yang ngebawa Bella dari orang yang literally kagak ada kehadirannya jadi kreator terverifikasi dengan lebih dari 7 juta followers dalam waktu sekitar 60 hari bre. Yang menarik juga nih bre, komentar-komentar di videonya waktu itu tuh lebih fokus ke gimana dia tuh kelihatan dan kedengeran, bukan apa yang dia lakuin gitu. Di satu video dia bisa kelihatan lagi mencet tombol remote TV, di video lain itu pakai filter sandwich, dan itu tetap menarik lebih banyak views dari yang bisa diimpiin kebanyakan kreator sepanjang karirnya mereka. Disitulah tren TikTok yang paling santai tapi paling nendang yaitu masuk, yaitu lip sync. Audio simple dipasangin sama gerakan minimal dan ekspresi wajah yang dilebih-lebihin. Bikin video yang masuk akal bahkan kalau elu lagi setengah fokus aja. Dan waktu itu TikTok emang kagak butuh kedalaman gitu loh. Yang dibutuhin emang cuman sesuatu yang bisa bikin orang berhenti scroll. Bella jadi hal itu. Tanggal 18 Agustus 2020, Bella ngupload video lip sync pendek ke lagu M to the B yang kayak gitu bre, punyanya Millie B. Dia mungkin expecting kalau video itu tuh bakal performnya normal aja, mungkin 20 juta views, 30 juta kalau lagi beruntung. Tapi yang terjadi justru videonya itu meledak melampaui semua chart yang ada. Sampai hari ini bre, video itu ada di hampir 1 miliar views. Jadi video kelima paling banyak ditonton di seluruh platform dan yang paling banyak di like sepanjang masa dengan lebih dari 72 juta likes. Dalam hitungan 4 minggu followersnya langsung loncat dari sekitar 7 juta ke lebih dari 40 juta. Dan dia lagi nambah followers lebih cepat dari kebanyakan kreator nambah views. Dari sana momentumnya itu makin ngebola salju, makin ngeglinding. Videonya terus tembus ratusan juta views. Followernya langsung ngeroket ngelewatin 50 juta, 60, 70, 80 dan akhirnya 90 juta. Tapi di situ pula masalahnya tuh mulai kelihatan. Semakin cepet dia naik, semakin keras kritikan itu datang. Orang-orang udah kagak bingung lagi. Mereka mulai jengkel malah. Kritik membanjir dengan tuduhan bahwa dia ini kagak punya bakat, kagak ngeluarin usaha apapun dan kagak ngasih nilai nyata apapun buat penonton
penontonnya. Konten Bella literally hampir kagak berubah sama sekali. Formula yang sama diulang terus dan entah gimana caranya tuh tetap works. Tapi seiring waktu, itu malah jadi masalah terbesarnya. Sementara kreator TikTok lain itu pakai momentum mereka buat ngembangin dirinya ke YouTube, podcast, atau konten long form kayak streaming atau apapun itu, Bella mostly diem di tempat. Dan waktu dia akhirnya tampil dan ngomong di depan publik, seringnya itu malah bikin situasi makin awkward. Kayak dia kagak nyaman dan kagak mau ada di sana. Narasi bahwa Bella itu kagak berbakat mulai jadi headline di hampir semua platform yang bisa lu bayangin. Dan meski frustasi itu keras bunyinya, sebenarnya ada satu kebenaran yang jelas banget yang diabain sama semua orang. Bella kagak sukses karena dia luar biasa berbakat. Dia sukses karena dia perfectly design buat platform itu di momen yang tepat. Naiknya tuh bukan dibangun di atas skill, tapi di atas timing, momentum algoritma, dan visual appeal. Dan kombinasi itu memang bikin dia nggak terbendung dalam jangka pendek, tapi juga ninggalin dia dengan hampir kagak ada modal kalau novelty-nya ini mulai aus. Kagak ada format yang berkembang, kagak ada komunitas yang kuat, dan praktis kagak ada kepribadian nyata di balik layar yang bisa bikin penonton itu ngerasa relate, ngerasa terhubung dengannya secara jangka panjang. Orang-orang ngefollow dia karena dia emang ada di mana-mana, bukan karena mereka ngerasa terhubung sama dia. Tipe ketenaran kayak gitu emang tumbuh dengan cepat, tapi juga sangat rapuh, bre. Dan tepat saat semua itu mulai goyah, kontroversi pertama meledak. Akhir tahun 2020, fans nyadar kalau Bella ini punya tato Rising Sun Jepang, yang spesifik desainnya tuh dikaitin sama angkatan darat kekaisaran Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Simbol yang buat banyak orang Korea dan Asia itu sangat-sangat tidak manusiawi. Bella langsung angkat bicara, ngeklaim dia nih kagak tahu makna historis di baliknya waktu bikin tato itu. Dan udah dia cover sekaligus dijadwalin buat dihapus. Tapi banyak yang kagak beli penjelasan itu, karena bahkan research basic itu seharusnya udah bisa nunjukin maknanya sebelum ditato permanen ke badan. Dan yang makin bikin situasinya juga buruk, dia kemudian hapus permintaan maaf itu dari Twitter dan TikToknya, seolah berharap kalau orang-orang itu bakal lupa dan move on. Untuk pertama kalinya, Bella bukan lagi sekedar avatar TikTok. Dia orang nyata yang ngebuat kesalahan nyata. Dan dari titik itu, setiap gerakannya jadi diawasin lebih ketat sama netizen. Kehidupan pribadinya juga ikut terkuak, bre. Orang-orang baru tahu bahwa ternyata dia ini adalah seorang istri yang lagi dalam proses perceraian. Setelah headline bintang TikTok Bella Poarch ajukan cerai setelah menikah secara diam-diam itu mulai beredar. Rumor muncul bahwa dia ini selingkuh dari suaminya sama rapper Taiga setelah mereka ketemu buat syuting TikTok bareng. Dan itu sampai ke titik di mana dia harus ngebikin pernyataan publik dan negasin semuanya secara langsung, bilang bahwa dia kagak pernah selingkuh dan pertemuannya itu sama Taiga itu set up dari timnya. Sementara secara publik udah diketahui bahwa perpisahan mereka bersifat saling sepakat dan keduanya tetap bersahabat. Situasinya juga makin rumit waktu Bella ngupload video dengan caption, "Waktu kamu tahu kamu udah ditipu." Video dirinya itu nari ke lagu Over Now dari The Weeknd, yang kesannya kayak dia tuh lagi merayain berakhirnya hubungan itu. Ini waktu awal tahun 2023, bre. Dan dari sini semuanya tuh cuman makin turun. Bella sadar kalau hype di sekitarnya itu udah mati. Videonya makin sedikit dapat views dalam waktu yang singkat. Jadi dia ngambil resiko gede dan pindah sepenuhnya ke musik. Tahun itu juga dia ngerilis single debutnya, Build a Beach. Dan mengejutkan banyak orang, ini works gitu loh, ini bekerja. Lagu itu charting di nomor 58 Billboard Hot 100. Dan setelah musik videonya ini dipublish ke YouTube, videonya meledak dan sampai hari ini udah nembus sekitar 500-an juta views lebih. Kayaknya Bella udah berhasil transisi dari kreator TikTok jadi pop artis kan, seenggaknya di permukaan. Dia lanjut dengan single-single tambahan kayak Inferno dan Dolls. Streamnya juga lumayan dan fans berdatangan. Tapi ada satu masalah besar, bre.
Kesuksesannya itu front loaded. Hampir semua perhatian itu datang dari penonton TikTok lamanya dan dari novelty debutnya. Seiring waktu, angkanya ini ya mendatar gitu loh. Dan lagu-lagunya kagak membangun momentum jangka panjang kayak yang biasanya artis lain lakuin. Bella udah ngebuktiin dia itu bisa nge-launch musik, tapi belum buktiin dia bisa nge-sustain itu. Lagu terakhirnya, Will You Always Love Her, dirilis hampir setahun lalu dan cuman punya sekitar 3 juta streams. Penurunan drastis dari rilis-rilis pertamanya yang narik ratusan juta views. Dan penurunan ini kelihatan di mana-mana kalau lu mau lihat bre. YouTube, TikTok, Instagram, semuanya tuh dipenuhi sama angka merah dan fans yang berkurang setiap harinya. Follower utamanya di TikTok itu kagak nunjukin pertumbuhan positif sejak tahun 2023 dan kagak ada videonya yang nembus 10 juta views dalam 6 bulan terakhir. Jadi meski dia ini masih ngasilin jutaan dolar, konten lamanya masih narik views juga dan musiknya masih dapat streams. Sebenarnya dalam hampir semua ukuran normal dia sukses untuk seumur hidup. Tapi ketenaran internet itu kagak ngukur kesuksesan lewat uang kan. Yang diukur itu adalah relevansi. Dan waktu Naik Lu ini dibangun di atas satu momentum yang sempurna, praktis kagak ada yang tersisa begitu momen itu lewat, alias redup seredup-redupnya. Itulah yang menurut gue paling menarik sekaligus paling bikin sedih dari cerita Bella Poarch ini bre. Dia tuh bukan orang yang gagal karena bencana besar atau skandal yang menghancurkan segalanya dalam semalam. Dia ini adalah orang yang naik karena kombinasi timing dan visual yang kebetulan sempurna bertemu dengan algoritma yang lagi lapar. Dan kemudian turun pelan-pelan karena kagak ada pondasi yang lebih dalam dari itu. Satu momen, satu video, satu M to the B yang menentukan segalanya. Dan di internet bre, satu momen itu bisa bikin karir seumur hidup sekaligus jadi batas tertinggi yang lu kagak bakal pernah bisa lampaui lagi. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.